Ini cerita tentang gua, cerita tentang kebodohan gua. Gua yang hancur sehancur-hancurnya, bangkrut sebangkrut-bangkrutnya. Sampai-sampai gua harus pergi dari rumah. Tidak tanggung-tanggung, 4 tahun gua pergi. Gua tinggalin anak bini gua yang gua sayangi. Gua tinggalin anak bini gua yang gua cintai. Itu adalah perjalanan yang paling menyakitkan. Hal yang paling sakit, yang paling menyakitkan itu berpisah dengan orang-orang yang elu cintai. Begitu juga gua, sakit banget. Tapi pada saat itu gue berpikir bahwa itu adalah jalan yang terbaik. Ketimbang gue harus numpang makan sama bini gue tanpa bisa melakukan apapun. Sebelum kebangkrutan gue pernah berkecukupan. Gue pernah punya pekerjaan mapan, penghasilan mapan. Tapi karena hobi gue yang jelek, kesukaan gue yang buruk, semua hancur. Semua hancur. Hobi gue berjudi apapun. Semua gue judiin. Berhitung gue judiin. Kartu gue judiin, main bola gue judiin. Betapa gobloknya gue mempercayakan penghasilan dari berjudi. Sampai-sampai gue harus kehilangan pekerjaan gue gara-gara berjudi. Di kepergian gue yang selama 4 tahun itu, gue pergi ke rumah teman-teman gue, ke orang-orang yang gue kenal dulu, teman lama, teman pekerjaan. Kedatangan gue hanya untuk meminta. Memalukan memang. Tapi teman-teman gue baik. Mereka memberi. Tapi itu hanya untuk gue. Tidak bisa untuk jadi sandaran sebagai penghasilan. Tidak bisa untuk membantu kehidupan keluarga. Sampai akhirnya di mana gue ketemu titik jenuh. Gue sudah malas meminta, sudah malu juga meminta. Begitu juga dengan teman gue, mungkin sudah malas juga untuk memberi. Mereka juga jenuh mungkin untuk memberi karena sudah terlalu sering. Sampai akhirnya gue bahkan ketemu di titik di mana gue nggak punya ongkos, nggak punya uang sama sekali bahkan untuk sekedar makan. Dari kebingungan gue tetap yakin bahwa gue masih bisa. Gue tetap yakin bahwa gue bisa bangkit lagi. Sekedar kalian tahu, sekarang gue ketemu di titik kemenangan terbesar. Gue sedang senang-senangnya. Karena kemenangan terbesar dari seorang penjudi adalah berhenti. Gue berhenti berjudi. Mungkin juga karena gue memang sudah tidak punya uang. Tidak punya lagi modal untuk berjudi. Tapi gue ngelihatnya itu sebagai sebuah teguran bahwa memang gue tidak mesti terus-terusan berjudi. Gue harus hijrah, gue harus pergi dari sifat-sifat gue yang buruk. Sampai gue ketemu kalimat yang bikin gue tersentuh. Padahal sebelumnya gue masih bingung. Gue bingung harus mulai dari mana. Gue bingung harus memulai pekerjaan apa. Akhirnya gue ketemu sebuah kalimat yang bikin gue
nangis, bikin gue bercucur air mata. Kalimatnya sederhana. Jangan kau tanya harus memulai dari mana. Perbaiki saja sholatmu. Niscaya Allah akan menjagamu. Gue nangis jadi-jadinya. Gue yang selama ini meninggalkan sholat. Sampai setua ini baru tersadar bahwa gue jauh banget dari Allah. Gue sudah terlalu jauh dari Tuhan gue. Akhirnya gue mau mulai lagi. Gue sholat lagi seperti anak kecil yang baru belajar sholat. Tapi gue gak mau. Gue mau mulai pekerjaan gue dari yang terkasar. Gue pernah jadi, semuanya gue lakukan. Ya tukang ojek, ya tukang parkir, nyupir angkot, apapun gue lakukan. Sampai akhirnya keindahan itu datang. Gue bahagia lagi bersama keluarga gue. Gue sudah pulang ke rumah. Bini gue tersenyum lagi. Anak gue ketawa lagi.